ternyata dalam Islam pun ada wanita-wanita yang nggak boleh kita nikahi, nggak boleh ada cinta, ya, yang mana cinta itu seperti cinta seorang pria kepada wanita. Ini yang dikenal dengan cinta yang terlarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih dengan acara kesayangan kita, Pandemi. Panduan Muda-Mudi. Iya. Apa kabarnya Mas Jimmy? Alhamdulillah luar Di biasa. episode ke-14. 14. Ngelewatin 13 ya. Iya. Sampai di 14. Udah sarapan Mas Jimmy? Udah makan siang kayaknya. Udah makan siang malah. Digabung. Iya. Karena yang menyehatkan itu adalah sarapan dan yang menyakitkan adalah harapan. Nah, baru mau ngomong. Harapan tuh kayaknya palsu deh. Wah, itu dia. Berat bahasannya tuh. Dan alhamdulillah Iya. Ustadz Roni Nusmansyah telah hadir di tengah-tengah kita. Ya. Terima kasih Ustadz sudah hadir ya. Ya, sama-sama. Selama 14 kali Ustadz. Masya Allah. Sini. Nggak bosan Ustaz ya? Nggak. Alhamdulillah Ustaz, terima kasih Ustaz telah menyempatkan waktu, telah menyiapkan juga ya bahasan-bahasan yang akan kita problematika yang akan kita bahas ke depannya. Bahas kemarin tentang apa tuh? Calon istri idaman. Ya, kriteria idaman. calon istri idaman. Nah, untuk ini Ustaz, kita ada nggak sih larangan gitu? Larangan untuk kita mencintai, untuk kita nikahi gitu. Ada nggak larangan-larangan dalam agama gitu? Cinta terlarang ya. Iya. Jadi kan Iya. kemarin kan udah bahas tentang kriteria agama, fisik dan sebagainya. Nah, di kali ini ada nggak yang nggak boleh kita nikahin gitu, Ustaz? Iya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ba'd. Bahas tentang cinta yang terlarang. Kita udah bahas tentang kriteria istri idaman tuh kayak gini. Iya. Nah, tapi ternyata dalam Islam pun ada wanita-wanita yang nggak boleh kita nikahi. Nggak boleh ada cinta, ya, yang mana cinta itu seperti cinta seorang pria kepada wanita. Ini yang dikenal dengan cinta yang terlarang. Ya, jadi ini bukan sinetron ya, cinta yang terlarang atau Cinta yang terlarang. Sinetron banget gitu. Iya. Jadi dalam Islam itu ada yang namanya mahram. Dan mahram itu artinya adalah wanita yang terlarang untuk dinikahi. Ya, yang diharamkan untuk dinikahi. Jadi mahram itu artinya yang nggak boleh kita nikahi. Artinya kita nggak boleh cintai dia seperti lelaki mencintai seorang wanita. Ini yang harus kita paham sebelum kita nikah. Takutnya ketika nikah ternyata nggak boleh nikah sama si doi. Cinta udah tumbuh tapi ternyata harus putus saat itu juga kan menyakitkan. Pupus, Jadi ya? pupus. Bukan yang suka dipakai waktu ibadah umroh itu bukan sih? Itu apa itu? Ihram. Ihram. Bukan ya. Kadang suka salah paham. Iya, benar. Iya. Ini yang kalau di kita kenalnya muhrim ya. Oh iya. Padahal muhrim itu sebenarnya artinya yang ihram ya, tapi sebenarnya boleh juga penggunaannya untuk mahram yang nggak boleh dinikahi. Ini bukan muhrim nih gitu. Iya, Meskipun yang lebih tepat dalam bahasa Arab mahram. Mahram, Ustaz, ya. Nah, mahram ini terbagi jadi dua. Ada yang namanya mahram mu'abbad, mahram abadi yang nggak boleh kita nikahi selama lama-lamanya. Kayak SpongeBob Ustaz. Selama lama-lama. Sepanjangan selama Iya, lama-lama. selama-lamanya. Jadi nggak ada mantan istilah di sini. Oh. Mantan nggak ada. Iya. Nggak ada mantan mahram di sini Nggak ya. ada mantan mahram. Mahram yang abadi tapi. Nah, ada mahram yang kedua, mahram yang namanya muaqqat, yang temporer, yang sementara. Jadi terlarangnya cuma sebentar. Dan suatu saat nanti, ya jika waktunya tiba, Boleh. ya kita boleh untuk mencintainya. Ini harus dipahami bagi muda-mudi yang pengen nikah, biar jangan sampai cintanya sudah tumbuh berbunga tapi terlarang gitu. Malah pupus di tengah jalan. Iya, dan bedanya ini kata para ulama, kalau mahram mu'abbad, mahram abadi, ini boleh salaman, sentuhan, boleh khalwat duaan, boleh jadi teman safar, dan boleh melihat aurat yang biasa terlihat. Ya, jadi wanita itu aurat yang biasa terlihat adalah leher ke atas, lengan ke bawah, lutut ke bawah ya. Iya. Ini Ke bawah. yang boleh dilihat karena mahram abadi. Nah, adapun mahram muaqqat ya, ini mahramnya nggak boleh semua, nggak boleh salaman, nggak boleh dua-duaan, nggak boleh jadi teman mahram, dan nggak boleh melihat ya teman safar ya, nggak boleh melihat auratnya mutlak. Jadi ini bedanya. Dan kita akan bahas tentang siapa-siapa yang nggak boleh kita cintai dalam konteks cinta laki-laki kepada perempuan.
Nah, kita bahas dulu mahram mu'abbad ini, yang abadi. Abadi Ustaz ya. Ini dibagi menjadi 3. Jadi terbagi menjadi 3 sebabnya. Jadi mahram abadi itu ada 3 sebab. Yang pertama karena nasab itu keturunan ya. Yang kedua karena pernikahan, dan yang terakhir karena persusuan. Jadi kita bahas dulu tentang bagaimana orang yang nggak boleh kita cintai dalam konteks tadi, ya, dalam sisi nasab, ya. Jadi nasab ini ada 5. Jadi mahram dalam gara-gara nasab ada 5. Kata Allah dalam surat An-Nisa ayat ke-23, ini ayat oncak tentang siapa sih mahram kita. Siapa sih yang nggak boleh kita nikahi? Jangan sampai kita nikahin salah satu dari yang terdapat dalam ayat ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Hurimat 'alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akh wa banatul ukht." Jadi ada 5. Ada 5 orang yang nggak boleh kita nikahi. Yang pertama adalah ibu. Ya, ibu nggak boleh mencintai ibu dengan cinta laki-laki pada wanita. Cinta terlarang. Ya, bukan sangkuriang kita. Takuban perahu. Ya. Oh iya itu. Ini nggak ada dalam Islam. Dayang Sumbi ya. Apa itu? Iya, apa tuh? Iya, Iya, legenda nama itu. mamanya kan Dayang Sumbi kan. Legenda ini kan yang di Jawa Barat ya. Iya. Iya. Intinya dia nikahin ibunya sendiri. Dalam Islam nggak boleh itu. Iya. Dan ibu ini ibu arti ibu sini adalah yang melahirkan kita. Ibu biologis ya. Iya, bukan ibu kos. Iya. Bukan ibu Guru. Ibu guru. Bukan ibu. Termasuk kalau misalnya ayah kita punya 4 istri, ya 3-nya itu bukan ibu kita. Meskipun kita panggil ibu, tapi namanya dalam Islam itu adalah istrinya ayah. Atau bahasa kita ibu tiri. Tapi yang kita bahas di sini adalah ibu yang melahirkan kita, ibu kandung kita. Termasuk juga ke atas nenek. Jadi yang pertama ini ibu dan nenek. Ini bagi muda. Kalau bagi mudi ayah dan ibu. Ayah dan kakek. Ayah dan kakek ya. Iya. Karena kita bahas nih yang beda ini ya, jenis. Kalau sama jenis sudah mutlak nggak boleh. Yang nggak ada pelangi dalam Islam ya. Nah ini nggak boleh kita ya cintai dalam artian ya, meskipun sekarang kalau di kita nggak ada ya, tapi dalam budaya Barat ini sudah mulai berkembang dan kita harus pangkas ini ya. Jadi masalah ibu dan nenek ini yang pertama. Ibu dan nenek yang melahirkan kita. Ini yang pertama. Yang kedua adalah anak kandung. Ya, anak kandung. Artinya kalau kita laki-laki, anak kita perempuan. Nggak boleh kita cintai dengan cinta yang ya laki-laki perempuan tadi. Ini maksudnya anak kandung ya, bukan anak tiri, bukan anak yang lainnya. Ini termasuk ke bawah, cucu, cicit. Kalau tadi kan ibu, nenek, kemudian nenek buyut, ya buyutnya buyut, ya dan seterusnya. Kalau ini juga yang kedua adalah ke bawah. Ke bawah ya. Iya, anak, cucu, cicit, apalagi cucunya cicit, dan seterusnya. Ini apa yang itu namanya nggak tahu juga ya. Iya, ini yang kedua ya. Dan yang ketiga saudari. Ya, saudari itu ada 3 dalam Islam. Saudari kandung, 1 ayah 1 ibu. Yang kedua saudari seayah. Oke. Sama 1 ayah beda ibu. Yang ketiga saudari seibu beda ayah. Kalau saudari beda ayah beda ibu itu pacar namanya. Iya. Gak boleh ya. Ini adik saya, kakak adik zone ya. Kakak Nide. Kakak ketemu besar. Ya, satu bapak beda sendal. Jadi dalam Islam itu yang nggak boleh dinikahi itu adalah saudari yang 3 tadi, yang kandung, yang seayah. Seayah itu maksudnya kalau misalnya ayah kita misalnya duda, kemudian nikah sama wanita lain, kemudian lahirlah seorang anak. Nah, ini kan saudara sebapak. Atau misalnya ibu kita misalnya janda menikah sama seorang laki-laki, kemudian lahirlah ya seorang anak, itu namanya saudara atau saudari seibu. Ya ini maksudnya. Ya. Oke. Ini jadi bukan saudara tiri ya, bukan saudara dalam tanda kutip tadi. Kalau saudari istri kok saudari tiri ya? Tiri, iya. Saudari tiri Ini ya. gimana Ustaz? Boleh nggak? Dalam Islam saudari tiri itu kalau dalam bahasa Indonesia sendiri, saudari tiri itu ada 2. Nah iya. Ada yang bawaan,
Oke. Ada yang lahir setelah pernikahan Iya. ya orang tua kita. Kayak tadi. Nah, kalau misalnya yang maksudnya adalah lahir setelah pernikahan orang tua kita, namanya saudara seayah atau Atau seibu. seibu. Itu ya mahram, ya nggak boleh Nggak boleh dinikahi. Tapi kalau bawaan, Ya, jadi bonus, misalnya bonus, bonus ya, Sudah misalnya ada anak nih. ya, orang tua kita ya nikah sama seorang janda. Ya, ayah kita nikah sama janda yang punya anak perempuan. Nah, Combo. kita boleh nikah sama akhwat Iya. tersebut? Iya. Boleh. Oh, Ya. boleh. Boleh, Ustaz. Jadi misalnya ya misalnya ada seorang laki-laki sedang ngincar seorang perempuan, Mm-mm. ternyata nih ya si laki-laki ini bapaknya duda dan perempuan ini ibunya janda. Boleh kalau mereka saling menikahi, bahkan paket hemat tuh, walimahan sekali. jadi ayah nikahin ibunya, Iya, ini anaknya nikahin anaknya. Ini boleh dalam Islam. Boleh Ustaz. Iya, boleh. Paket combo tadi. Combo. Menang banyak ya. Kalau nggak dapat anaknya, ibunya deh. Gitu. Iya. Jadi kalau misalnya ada yang bilang, Abi katanya ngincar sama janda sebelah ya. Iya, kenapa nak? Waduh, jangan, saya tuh ngincar anaknya. Nggak apa-apa nak, langsung gabung aja. Walimahnya sekalian gitu ya. Digabung Ustaz ya. Digabung ya. Wow. Senang ya gabung-gabung ya. Enggak Ustaz. Itu yang ketiga ya, jadi saudari ya. Jadi saudari tiri yang bawaan itu boleh kita Boleh, nikahi, malah. boleh kita cintai, nggak terlarang cinta kepada saudari tiri bawaan. Iya. Yang nggak boleh itu yang nikah terus lahir, Ustaz. Iya, itu yang nggak boleh, itu seayah atau seibu. Kemudian yang keempat, yang pertama ibu, yang kedua anak, yang ketiga adalah saudari, yang keempat adalah bibi. Iya, bibi bukan bibi kos. Bukan. Bukan bibi sayur Ustaz. Bukan bibi sayur, bukan apa bibi asisten rumah tangga, itu Bukan. bibi juga. Iya, bibi juga, Ustaz. Ya, bukan itu, tapi bibi di situ artinya adalah saudarinya ayah atau saudarinya ibu. Oh, Ya, saudari. onti. Ya, saudari kandungnya ayah atau ibu, atau saudarinya seayah, seibunya dari ayah atau ibu. Ya, ribet ya. Dan bukan istri paman loh. Perhatikan, Iya. bukan istri Paman. paman. Kadang kita sebut bibi juga itu, Ustaz. Meskipun namanya bibi, tante sama. Karena itulah dalam Islam itu harus harus jelas, Ini maksudnya bibinya apa, ya? Saat boleh gak nikahin sama bibi? Dalam Islam nggak boleh. Maksudnya bibi yang mana tapi? Iya. Tapi kalau bibi maksudnya adalah ya ini istri paman, itu ya bukan mahram kita, ya. Karena kan sudah orang luar masuk dalam. Iya, dia bukan nasab, ya. Jadi nggak ada nasabnya kan sama kita kan. Dia adalah istrinya paman. Jadi tambahan. Jadi misalnya maaf nih ya, kalau paman kita meninggal atau paman kita menceraikan istrinya, boleh kita nikahin ya ini istri paman tadi, mantan istri paman, ya. Tapi tadi dengan syarat tadi. Iya, tapi paling dipukul pamannya enggak ya. Tapi Iyalah, siap-siap lah. secara hukum ya, kita bila cara hukum ya boleh. Iya, itu yang keberapa? Yang keempat. Iya. Yang terakhir adalah keponakan. Keponakan itu artinya adalah anak dari saudara atau saudari, ya. Jadi kita misalnya punya ini ya, saudara kita punya anak, itu kan keponakan. Ayu atau kakak kita punya anak, atau adik kita punya anak, itu namanya keponakan. Dan itu pun termasuk orang yang nggak boleh ya, cinta terlarang kalau kita mencintai sebagaimana laki-laki kepada perempuan. Iya. Ya Allah ya. Jadi wajar lah kalau banyak sinetron yang ketukar-ketukar tuh ya, wajar aja ya. Ketukar ya. Cinta tertukar, putri tertukar. Nggak taunya tante sendiri kan. Iya, itu dalam Islam tuh keturunan cuma 5. Yang pertama ibu, kemudian anak, saudari, kemudian bibi, kemudian keponakan. Oke. Gini Ustaz, kalau sepupu nih Ustaz. Sepupu. Iya, sepupu nih boleh nggak Ustaz? Atau masih tetap terlarang? Masalah Saya curhat kan lah ini. pas hari raya kan suka seliweran tuh yang nggak pernah kita lihat. Loh, ini sepupu ya? Yes. Bening Laga lagi. pula ya. Masya Allah. Bening. Air kali. Iya ya. Nah, sepupu mahram atau enggak? Jawabannya enggak, karena enggak ada di dalam ayat An-Nisa 23 tadi. Ya, jadi boleh dinikahin. Cinta sama sepupu bukan cinta yang terlarang dalam Islam. Ya, apalagi kalau misalnya tadi bening ya, soleha, hafal Quran misalnya, ya cantik, kemudian pintar, kaya, anak satu-satunya, ya orang tuanya sakit-sakitan. Ya, selamatkan kalau ada kayak gini ya. Selamatkan ya.
Paling dikatoi Ustaz. Kalau enggak cari lagi Jim. Iya. Iya. Ini kalau di sahabat itu biasa nikah antar sepupu, anak sepupu, ya. Cuman kita aja mungkin yang agak tabu ya. Agak iya betul. Iya, agak tabu ya. Tadi karena takut dikatoi tadi Ustaz. Iya. Cari lagi bekoni itu namanya. Mungkin takut gini ya, kayak enggak Cada laku. Iya, terus enggak memperluas keluarga gitu. Jadi keluarganya gitu-gitu Itu aja. ya. Iya. Lu lagi. Kan bagus buat mempertahankan nasab yang mulia mungkin. Yes. Sekufu kan. Iya, Geng-geng itulah tuh. Ustaz, pernah dengar nih ada larangan menikahi kerabat? Iya, larangan ya. Di antara sebab juga kenapa orang nggak nikahin sepupu karena ada memang larangan. Ada hadis malah ngelarang. Ya la tankihu ya al-qarabatal qaribah. Jangan nikahin kerabat dekat. Kenapa? Fa innal walada yukhlaqu dhawiyan. Karena kalau lahir anaknya itu lemah, bisa jadi cacat. Ya fisik ini Iya, tapi pernah dengar. iya pendengar. Tapi ini hadisnya dhaif, hadisnya lemah. Sehingga nggak bisa jadi hujah, landasan argumen nggak bisa. Malah katanya itu secara medis juga Ustaz katanya. Iya, wallah alam kalau medisnya Iya, ya. genetika atau apa gitu. Cuman memang ada ulama yang bilang sunnahnya jangan nikahin yang dekat. Kenapa? Takutnya kalau ada clash, ya ada perceraian. Jadi silaturahminya putus. Pecah jadi. Dakel ujung-ujungnya. Kita nikahin sepupu, ya cerai sama bibi sama paman gak enakan, ya. Otomatis kan udah nggak kunjung-kunjungan. Iya betul. Dingin ketika lebaran misalnya. Putus silaturahmi Ustaz ya. Iya. Ini bahaya ya. Tapi secara hukum boleh ya. Hukumnya secara boleh, hukum Ustaz, ya? boleh. Boleh, berarti ada harapan Jim. Kalau di hari raya kan. Iya. Berat. Nah, ini juga tips ya sebenarnya. Biarkan sepupu ini kan dianggap orang udah adik sendiri gitu ya. Iya. Di masyarakat kita. Padahal dia bukan mahram. Solusinya kakak beradik kalau mereka punya anak segera susui sama-sama. Biar jadi saudara sepersusuan. Nanti kita akan bahas nanti tentang sepersusuan. Jadi saudara ikatannya. Jadi nggak lagi bukan mahram, akhirnya jadi mahram. Ini diantara tipsnya. Iya. Oke, dicatat ya. Tipsnya salah satu yang tadi. Itu tentang masalah nasab. Ya, jadi ada 5. Yang pertama tadi apa? Ibu. Termasuk nenek. Yang kedua anak, termasuk cucu. Yang ketiga saudari. Karena kita bukan di zamannya Habil dan Qabil ya. Karena Habil Qabil nikahnya sama saudari. Kenapa? Karena nggak ada orang lain. Nggak ada orang lain ya. Betul. Nggak ada manusia lain selain saudari-saudari gitu. Kemudian yang keempat adalah bibi, maksudnya saudari ayah, saudari ibu. Yang terakhir adalah keponakan. Nah, yang kedua nih penting karena pernikahan. Ya, jadi dia tuh mahram abadi karena pernikahan. Jadi nggak ada ya mantan ibu, mantan yang tadi ya, semuanya tetap abadi. Termasuk juga dengan pernikahan ini. Ini ada 4 di dalam Islam yang nggak boleh kita cintai, yang terlarang. Yang pertama adalah ibu tiri. Ibu tiri ini artinya adalah istrinya ayah. Termasuk kalau ayah kita nikahnya lebih dari satu. Misalnya bapak kita istrinya 4. Satunya ibu kandung kita. Nah, sisanya itu namanya ibu tiri. Atau misalnya bapak kita duda nikah sama wanita lain ya, itu termasuk ibu tiri. Ini enggak boleh ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, la tankihu ma nakaha abaukum. Jangan kalian nikahi wanita yang udah pernah dinikahin oleh bapak kalian. Ini termasuk adat jahiliyah. Jadi orang-orang jahiliyah zaman Nabi itu suka menikahi bekas orang tua. Ibu tirinya. Soalnya jadi kalau bapaknya meninggal atau misalnya dinikahinya itu. Ya. Jadi ini datang Islam dilarang, enggak boleh nikahin ibu tiri. Jadi meskipun seandainya ibu tiri kita dicerai oleh ayah kita, dia tetap gak boleh kita nikahi selama-lamanya. Iya. SpongeBob tadi ya. Ini penting ya tentang masalah ibu tiri. Lagi pula ibu tiri juga ya hanya cinta pada ayah. Iya kayak hanya cinta kepada ayahku saja ya. Iya, hanya cinta pada ayahku saja gitu. Tidak cinta sama anaknya gitu. Iya, jadi nggak kebayang juga kan. Iya. Soalnya kok sampai hati gitu ya nikahnya. Selanjutnya Ustaz, ada Ustaz. Iya, yang kedua ya. Ada ibu tiri berarti ada anak tiri. Iya. Kata Allah waraba ibukum ya. Ini artinya robaib itu artinya robibah, anak tiri. Tapi ulama bilang ada syaratnya. Anak tiri ini kapan enggak boleh dinikahi? Kalau kita udah dakhaltum bihin, udah berhubungan badan dengan ibunya.
Oke. Iya, jadi misalnya gini loh kasusnya, misalnya ya ada seorang laki-laki nikahi seorang janda, ya. Belum berhubungan, anaknya tuh kuliah di luar kota. Datang anaknya, ya. Ternyata anaknya lebih cantik daripada ibunya. Ini sudah akad nih, ya. Boleh kalau dia misalnya, aduh, lebih ganteng anaknya, udah diceraikan ibunya, dia nikahin anaknya, boleh karena belum berhubungan. Tapi kalau besok paginya misalnya udah semalam udah malam pertama, kemudian besok paginya ada yang nganterin makanan, ini siapa yang gitu? Oh ini anak saya, masya Allah lebih cantik, aduh tapi sudah berhubungan. Jadi nggak boleh lagi dinikahi, udah jadi anak tiri. Iya. Jadi moralnya dari cerita ini jangan dulu berhubungan mungkin ya. Di malam pertama jangan dulu. Tunda dulu 2-3 hari mungkin ya. Mungkin cek dulu mana yang lebih recommended antara ibunya atau anaknya. Pentingnya riset ya. Jadi berarti harusnya itu ya terjun ke lapangan, ini punya anaknya gimana nih harusnya. Iya, tapi ini kan jarang terjadi juga sih. Karena lu mau di posisi itu kan? Iya, enggak lah. Iya. Lagi pula kalau misalnya ibunya dicerai, anaknya nggak mungkin mau menerima. Nanti udah udah cerain ibu saya. Kecuali lo tadi ganteng banget, hafalan banyak, Masya Allah. bisa bahasa Arab ya mungkin lah ya. Insya Allah ya. Tentang itu ya, anak tiri. Kemudian yang ketiga adalah mertua. Dan ingat mertua ini adalah ibu kandungnya istri. Harus kandung ini, Ustaz? Harus kandung, nggak boleh ibu tiri istri, ibu angkat istri, nggak boleh. Itu ya bukan mertua kalau dalam bahasa ini ya, dalam bahasa Islam. Ibu kandung Ustaz. Ibu kandung istri. Harus ibu peri nggak boleh. Iya lah. Beda. Ini kalau misalnya terjadi ibu kandungnya ya udah meninggal nih, Ustaz. Itu kita menganggap siapa mertua kita? Iya, mertua itu kan jadinya kan dia punya ibu tiri itu, Ustaz. Iya, kalau ibu tiri itu bukan istilahnya bukan mertua, jadi orang yang nggak ada hubungan sama kita. Berarti boleh juga dinikahi. Iya, boleh dinikahi. Iya. Tapi kan udah dinikahi bapak kita. Iya, kecuali kalau mertua laki-laki kita meninggal, gitu. Cuman agak bingung aja mau cari tahunya gitu, Ustaz. Tante, ini ibu kandung bukan? Makanya, iya juga riset tadi cari dia nih orang tuanya udah meninggal. Udah meninggal ibu saya, cuman sekarang saya sama ibu tiri. Nah, kita warning berarti ini bukan mahram, ya berarti ini nggak boleh salaman, nggak ini itu penting. Jangan ditodong langsung juga Ustadz ya. Iya. Ini ibu kamu katanya mama kamu bukan mama asli ya. Enggak ya. Marah nanti dia ya. Kesinggung lah pasti. Iya. Cari tahu. Jadi pentingnya keterbukaan dalam proses. Setuju Ustadz. Setuju. Kata Allah tadi wa ummahatun nisaikum, dan ibunya, ibu kandungnya istri kalian, ini yang ketiga. Dan yang keempat menantu, wahalailu abnaikum, kata Allah, dan istrinya anak kalian. Nah, menantu ini adalah istri anak kandung. Harus anak kandung, bukan anak tiri, bukan anak angkat, bukan. Ya, ini termasuk yang nggak boleh juga kita nikahi. Dan empat ini nggak ada istilah mantan. Jadi maaf, misalnya istri kita meninggal, ya kita tetap nggak boleh nikahin ibunya. Mertua kita, ya. Atau misalnya menantu kita dicerai oleh anak kita, tetap kita nggak boleh nikahin mantan mantu tadi. Kenapa? Karena nggak ada mantan dalam seperti ini. Dan cuman 4 ini, gara-gara pernikahan cuman 4 ini. Dan ini berlaku yang tadi yang boleh lihat jilbab, bukan lepas jilbab, bersafar boleh ya Ustaz ya? Ini boleh, boleh safar. Ya, kemudian juga boleh duaan, kemudian juga boleh sentuhan walaupun udah meninggal. Dan boleh juga ngelihat aurat yang biasa tampak, ya leher ke atas, lengan ke bawah, dan lutut ke bawah. Termasuk juga yang sebagian kita ini punya saudari perempuan, kadang pakai celana pendek di rumah, itu harus tegur, itu harus marahin, nggak boleh. Nggak boleh. Iya, nggak boleh. Ya, jadi marahin ini ya cukup. Yang kayak gitu tuh hanya depan suami. Betul. Jadi muslimah mudi-mudi yang di depan orang tuanya nggak boleh pakai baju you can see, pakai misalnya itu aja celana pendek saja yang di atas lutut, ini termasuk kesalahan ya. Ini tetap menutup aurat ya Ustaz. Tetap bukan aurat juga itu ya. Yang itu aurat berat gitu ya. Ada aurat berat, ada aurat ringan gitu. Itu aurat berat. Kalau sinetron kan lu lihat tuh di rumah masih pakai jilbab. Itu berarti aurat berat, salah tempat. Iya.
Harusnya yang aurat yang ringan Ustaz. Iya, yang jadi lehernya kelihatan boleh kalau mahram tadi. Gini Ustaz, jadi kalau besan nih, ini termasuk mahram bukan Ustaz? Iya, besan ya. Iya. Jadi kita cuman bahas tadi karena pernikahan hanya 4. Iya. Mertua, menantu, ibu tiri, anak tiri. Artinya besan nggak mahram. Iya. Jadi misalnya ya Jimmy ya misalnya punya anak perempuan nikah sama anak laki-laki. Anak laki itu punya ibu perempuan. Nah, Jimmy nggak boleh salaman sama besannya. Iya. Kan besannya dekat ya pas kondangan ya. Iya. Latah Ustaz. Latah. Salaman semua. Iya, salaman. Jadi harus wanti-wanti. Jadi misalnya ya meninggal ya besan laki-lakinya, kita boleh nikahin besan kita wanita tadi ya. Ini masalah pernikahan. Jadi yang terakhir, yang ketiga, karena persusuan. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhwatukum minar radha'ah. Termasuk juga yang enggak boleh dinikahi, dicintai dengan cinta yang terlarang tadi adalah ibu kalian yang menyusui kalian dan juga saudari susuan kalian. Dalam sebuah hadis Bukhari Muslim dikatakan ar-radha'ah ya tuharimu ma tuharimul wiladah. Susuan itu bikin mahram ya seperti nasab. Jadi plek nasab sama susuan. Nasab tadi ada 5. Ibu, anak, saudari, kemudian bibi sama keponakan. Nah, dalam susuan juga ada begini. Misal yang pertama apa? Ibu. Berarti ibu persusuan. Misalnya kita waktu kecil nih nyusu sama seorang ibu-ibu, kita nggak boleh cintai dia, terlarang. Kenapa? Karena dia adalah seperti ibu kita, ibu susu namanya, nggak boleh nikah. Yang kedua, kalau misalnya istri kita nih, kita punya istri, nih dia nyusuin seorang anak perempuan. Ya, ketika ada gede, boleh nggak kita nikahin sama anak tersebut? Nggak boleh. Kenapa? Anak persusuan. Kemudian yang ketiga, saudari persusuan. Misalnya ya Cepi misalnya ketika kecil nyusu sama seorang ibu-ibu, kemudian ibu-ibu itu punya anak perempuan, boleh nggak Cepi nikah sama perempuan tersebut? Nggak boleh. Kenapa? Saudari persusuan ya. Kemudian bibi ya. Bibi ini kasusnya misalnya kita nyusu sama seorang ibu-ibu ya waktu kecil. Kemudian ibu-ibu itu punya adik perempuan. Boleh kita nikah sama adik perempuannya? Enggak boleh. Kenapa? Bibi persusuan ya. Yang terakhir adalah keponakan ya. Jangan bingung ini. Ya misalnya istri kita ya kalau bibi keponakan itu anaknya saudara. Anaknya saudara. Kalau adik kita sekarang, adik kita perempuan nyusuin seorang ya anak ya. Seorang anak perempuan, kita nggak boleh nikahin sama anak tersebut. Kenapa? Dia seperti anak sendiri ya. Bukan Ustaz. Anak persusuan Ustaz ya? Enggak. Apa tuh Ustaz? Keponakan, karena adik tadi. Keponakan persusuan berarti. Iya, ponakan persusuan. Iya. Pola persusuan. Jadi teman-teman di rumah ini nanti kan ada toggle tuh ya di sini YouTube ya. Itu diulang terus kalau misalnya nggak paham. Nggak apa-apa karena ini padat banget nih. Iya, karena pembahasan ini agak ribet memang. Karena mesti harus diulang-ulang juga. Kita di sini juga bingung ya. Iya, dan tentu saja Taufik akan menyusul kepada Allah. Kita berdoa. Jadi itu adik tadi kan kita punya adik tuh. Adik punya anak namanya keponakan. Iya. Gitu. Itu yang terakhir Ustaz ya. Kalau gigi susu Ustaz. Di depan nih. Di depan. Gingsul ya Allah. Itu gigi nungsul tuh yang gingsul tuh beda tuh, beda. Itu tuh ya kalau ilmu susah masuk tuh banyak ketawa kita nih. Ya, dan mahram ini nggak bisa nular gitu ya. Jadi misalnya seorang laki-laki dia ini nggak boleh nikahin saudari sepersusuannya. Nah, tapi kakaknya laki-laki nih boleh. Gitu. Jadi yang nggak boleh cuma yang nyusui ya. Jadi nggak bisa nular ke kakaknya, ke adeknya, ke orang tuanya. Jadi yang mahram itu yang disusui tadi. Ya. Ini soal persusuan. Apakah ada syarat tertentu Ustaz untuk masalah ya nyusu ibu segala macam ini? Apakah ada expirednya? Iya. Apakah ada ketentuan lah Ustaz? Ada ya. Memang jadi nggak otomatis setiap nyusu langsung jadi ibu susu nggak. Jadi syaratnya yang pertama adalah 5 kali susuan. Oh, 5 kali. Jadi 5 kali. Jadi bukan 5 sedot ya, bukan 5 minum ya. Tapi 5 sampai kenyang. Yang ngitungnya siapa? Anak-anak kecil ya kok bisa ngitung ya. Iya. Berarti orang tua harus ngitung juga Ustaz.
Iya kali. Bukan kan itu bukan telan tadi tapi sampai kenyang. Sampai kenyang. Jadi sampai dia udah nggak minum lagi. Misalnya pagi disusui sampai ketidur biasanya gitu kan. Nah, berarti sekali. Nanti sore misalnya sampai tidur lagi 2 kali. Intinya 5 kali. Iya. Dulu di zaman Aisyah di zaman Nabi Aisyah cerita dulu 10 kali. Cuman dihapus hukumnya jadi 5 kali. Jadi boleh 5 kali Ustaz. Iya, jadi 5 kali. Jadi kalau 4 kali belum jadi mahram belum. Jadi kalau cuma sekali lewat kita misalnya ya tetangga nyusuin nggak jadi mahram, belum bisa. Harus minimal 5 kali sampai kenyang. Ini Ustaz. Maaf nih Ustaz ya. Kalau suami menyusui istri ini Ustaz. Masya Allah. Ya, berarti ini jadi mahram atau bubar tidak? gitu. Iya. Pernikahannya kan. Iya. Ini Ya bisa jadi sebagian juga ada yang, boleh nggak? Berarti kalau nyusuin sama istri jadi mahram dong gitu ya. Iya. Kita jawabannya ada syarat lagi, yaitu ketika berusia di bawah 2 tahun. Pernikahannya. Iya, bukan. bayinya. bukan pernikahan. Bayinya. Bayinya siap. Bayinya 2 tahun ini Ustaz. 2 tahun. Jadi kalau misalnya dia di atas 2 tahun, ini nggak jadi mahram. Oh, enggak. Enggak. Iya. Ya kali kan 20 tahun belum boleh, Bro. Nanti umur pernikahan 2 tahun baru boleh. Lanjut Ustaz. Iya, itu tentang apa? Tentang persusuan. Dan ini penting ya, banyak orang yang nggak tahu masalah ini. Ya ini baru buat kita Ustaz, terus terang. Apalagi Jimmy ya. Iya. Ya buat saya sih. Dan tim ada yang udah pengalaman? Belum ya. Iya. Nah jadi masalah ini penting karena di zaman Nabi SAW tuh ada kisah. Jadi laki-laki perempuan udah saling cinta, udah nikah, terus datang ibu-ibu, dia bilang, kalian berdua ini nggak sah pernikahannya. Karena kalian berdua pernah saya susui. Ketika itu langsung nggak pakai cerai, langsung otomatis bubar dalam Islam. Ya, mau gimana lagi? Karena itulah ya penting. Jadi misalnya Ibu Jimmy bilang, Jim, ya saya di desa Sungki ini misalnya ya pernah nyusuin seorang anak wanita ya dan lebih dari 5 kali susuan. Siapa ini ibu? Saya ibu lupa. Maka Jimmy nggak boleh nikah sama wanita Sungki. Cari yang lain. Pernah kau cari perempuan di daerah tersebut. Pelaju, Palidoni, Pak Jo banyak ya, Talang Jambi. Iya. Berarti nyari keluar lah. Itu betul-betul nggak ada fase ke pengadilan tinggi dulu, pengadilan agama dulu. Iya, seharusnya juga pihak KUA itu meneliti ini ada hubungan susuan juga nggak gitu loh. Iya. Harusnya Ustaz. Iya, idealnya gitu. Iya. Karena kan perlu bukti kan. Dan kita juga sebagai mudi-mudi juga kalau nyusuin itu jangan sembarang orang. Ya, jadi harus dihafalin. Ini jadi ada anak susu saya nih gitu loh. Jadi udah jadi punya hubungan. Kalau perlu catat ya Ustaz. Iya, jadi kalau misalnya solusi nih, misalnya kita punya anak perempuan semua, ya, tuh kalau misalnya bapaknya meninggal kan ibunya nggak punya mahram tuh. Maka ketika dia sedang susui juga ya ke adik kerabat yang laki-laki biar ada mahram gitu, anak susu. Ini diantara hal yang Masya Allah ya, agama kita ini. Jadi jangan sampai cinta terlarang, cinta sama ternyata sadari susuan udah cinta, udah membangun mimpi bersama. Tapi gara-gara dia nggak paham cinta yang terlarang, hancur semuanya. Pupus di tengah jalan. Ini lebih pupus dari yang itu loh. Agama sudah nggak bisa. Ya nggak bisa selama-lamanya nggak bisa. Ini kan abadi, ya mahram abadi. Mau sampai ya hari kiamat. Surga pun nggak ketemu juga. Ketemu juga. Ya. Berat ya. Berat sepersusuan ini. Ada yang lebih berat dari yang cinta-cinta monyet itulah pokoknya. Monyet. Iya, baru tinggalin gitu doang. Cupu loh. Aku tak bisa hidup tanpamu. Selama ini hidup dia. Bener ini. Nyemeng. Jika cinta terhalang sementara nih Ustaz. Iya. Tadi yang kedua ya. Ya cinta terhalang sementara. Cuman udah kepanjangan kayaknya nih ya. Kayaknya penasaran. Takut cinta Jimmy ini terlarang gitu ya. Jadi apa yang sementara juga gitu. Yang temporary gitu. Iya. Insya Allah kita bahas nanti tentang masalah itu ya. Di pandemi episode ke-15. Insya Allah ya. Jangan sampai cinta terlarang nanti. Oke, Ustaz. Barakallahu fikum Ustaz. Terima kasih banyak dengan materi yang sangat padat.
dan bikin pusing enggak ya? Dan insya Allah ya. Insya Allah dimudahkan oleh Allah. Kita harus berdoa ya biar ilmunya kita dapat taufik lah untuk bisa pahami ini. Amin. Khususnya kami yang di studio nih juga ini pusing juga nih. Iya. Sampai berulang kali baca materi. Teman-teman tuh harus murojaah terus lah pokoknya. Ulang. Ini memang banyak yang belum tahu masalah ini kan, kadang suka salaman sembarangan. Nah, iya. Lagi lebaran. Iya. Padahal hanya orang-orang tertentu saja gitu. Iya. Oke. Mungkin bisa didapat di majelis ilmu, majelis kitab mungkin begini siap. saja. Karena ya aneh juga kalau kita ngopi-ngopi ngomongin ini kan, ngomongin susu ya. Ngopi kok ngomongin susu. Kopi susu jadi. Iya benar. Iya, ini bukan obrolan yang lumrah kan. Iya. Yang hanya bisa kamu dapat di pandemi. Panduan muda-mudi. Wassallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.